Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suara saya? Putus-putus nggak? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ini kalau putus-putus tolong diinterupsi ya. Atau misalnya nggak muncul di screen gitu. Tolong diinterupsi. Oke, semuanya tolong diisi kuesioner. Udah? Ada 123, tapi yang Tidak, ngisi Pak. baru Sedang diisi, Pak. 57. Oke. Ambil proses ya. Nanti silakan. Oke. Eh, kita masuk pada pembahasan ya. Jadi, em, ini alat ukur yang diadaptasi dari bahasa Indonesia bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Saya sudah share juga bahan ininya, bahan ini ya. Nah, ini ada digital well-being scale, tolong dibuka. Nah, ini ada artikel jurnalnya. Jadi ceritanya gini, saya tadi dadakan mengadaptasi digital well-being scale dari Turki. Turki ya, Digital Wellbeing Scale. Nah, ini yang kemudian coba diadaptasi ke bahasa Indonesia. Nanti kita coba simulasikan untuk validitas dan reliabilitas. Nah, di materi lokakarya hari ini, fokus kita adalah tiga hal. Pertama, pengolahan data reverse scale. Yang kedua, uji validasi dan reliabilitas data. Dan yang ketiga, uji asumsi data. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi tolong teman-teman silakan pelan-pelan aja dibaca baik-baik untuk apa namanya menjawab pertanyaan kuesionernya, karena kalau asal-asalan berpotensi nggak reliable datanya. Oke. Nanti ya. Jadi kalau asal-asalan berpotensi tidak reliable. eh Kita langsung masuk ke materi ya. Ada tiga. Nanti teman-teman bisa lihat juga di YouTube materinya. Yang pertama kita coba melakukan pengolahan data reverse scale. Nah, pengolahan data reverse scale dilakukan sesuai dengan alat ukurnya. Balik lagi ya. Ini saya close deh. Ini alat ukurnya saya adaptasi nih. Itemnya nomornya sama, cuma saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, ada 12 item dari yang terdiri 12 item yang terbagi dalam tiga dimensi atau tiga aspek ya. Aspek pertama digital satisfaction 4 item, aspek kedua safe and responsible behavior 4 item, aspek ketiga digital wellness 4 item. Nah, tiga aspek ini kemudian dibagi masing-masing 1 2 3 4 1 2 3 4 4 item. Ada yang reverse scale. Reverse scale itu artinya unfavorable ya. Kalau kalian biasa biasa bilang tuh. Reverse scale atau unfavorable. Jadi kalau umumnya ya, misalnya ini I can easily adapt to new technology. Saya bisa beradaptasi dengan mudah dengan teknologi baru gitu. Nah, ATM ini kan linier. Berarti semakin tinggi skala yang dijawab dari 1 sampai 5, sesuai apa, sangat tidak sesuai atau sangat sesuai, sangat tidak mencerminkan atau sangat mencerminkan. Semakin tinggi dia jawab, maka semakin semakin tinggi digital well-being-nya. Oke, semakin tinggi jawaban, skor jawaban, maka semakin tinggi digital well-being-nya. Sebaliknya, ketika ini posisinya adalah apa namanya reverse scale atau kalian biasa bilang unfavorable, ya, maka semakin tinggi jawaban dia semakin rendah digital well-being-nya. Ingat ya, ini berarti logikanya kebalik. Semakin tinggi jawaban pilihan dari 1 sampai 5 skala, maka semakin rendah digital well-being-nya. Nah, ini yang kemudian perlu dilakukan proses pengolahan data lebih lanjut, ya. Ini yang contoh nih, yang reverse scale.
technological problem that I cannot solve makes me angry. Ya, masalah-masalah teknologi yang tidak dapat saya tuntaskan membuat saya marah, gitu kan? Berarti kan semakin setuju, ya, semakin tinggi, semakin sesuai, semakin mencerminkan kondisi dirinya. Jawabnya angka 5, gitu. Berarti kan digital well-beingnya semakin rendah. Asumsinya kan ke arah sana. Nah, oke ya, jadi untuk materi pertama, pengolahan data reverse scale, yang perlu kita siapkan adalah dari kuesioner harusnya kita membuat satu tabel. Oke, pertama bikin satu tabel yang isinya adalah tabel alat ukur. Nah, tabel alat ukur ini bisa terdiri dari kolom, misalnya kode, kemudian item, dan faktor. Sorry. Bisa faktor dulu, faktor, kode, item, dan jenis. Ya, jenis itu biasanya dia reverse atau linear. Langsung aja, linear atau reverse. Ya, kalau linear L, kalau reverse R gitu. Linear scale, makin tinggi makin. Kalau linear itu berarti yang favorable, yang reverse itu unfavorable. Nah, ini terserah kalian mau pakai bahasa apa, sama aja. Oke. Kita perlu ambil berarti semua item ya yang ada di header ini. Ini ada header kan? DW1 dan seterusnya. Ini kan header nih. Nah, kita ambil dulu ini. Caranya dengan sama dengan transpose. Transpose itu formula untuk membalik tadinya horizontal dari kiri ke kanan terus jadi vertikal dari atas ke bawah. Ini kan dari kiri ke kanan nih susunannya. Ya kan? Oke. Kita transpose. Jadi di bawah ke atas, ya kan? Tadinya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, yang perlu kita ambil adalah sekarang split. Split, delimiternya apa? Delimiternya, kalau saya, nah lihat deh. Saya punya konsistensi, sebentar. Saya punya konsistensi, ada kode, kemudian dipisahkan dengan titik 2 dan spasi. Semua konsisten. Kode, titik 2, spasi. Kode, titik 2, spasi. Sehingga, untuk memisahkannya, saya pakai split biasanya. Split, teks, delimiternya, titik 2, dan spasi. Oke. Oh. Sorry. Kita pindahin aja ke kiri. Ctrl X, ini kita dekat, paste. Oke, jadi optimal di sini. Nah, ini, nah, dia terpisah. Harusnya ini aja. Oh, gini. Oke, sip. Jadi rumusnya saya perbaiki sama tanda. Nah, ini dan ini. Oke. Itu kuesioner. Nah, ini kuesioner pertanyaan. Ini tinggal di drag, lalu kelihatan nih. Nah, kode, item. Nah, ini kita tahu nih statusnya apa. Faktornya apa, statusnya apa. Ini tinggal dipetakan. Nah, kalau saya biasanya memetakan dari sini. Langsung. Nah, ini kan reverse nih. Ini reverse, ini reverse.
Berarti yang ini saya tandain R. Kalau kalian mau pakai F sama U, favorable, unfavorable itu boleh juga. Kalau saya pakai L sama R. Linear sama reverse. Berarti sisanya L. Oke, ketahuan kan? Dua ini sesuai dengan alat ukurnya, dia reverse. Oke. Ini terus kemudian faktornya. Apa sih faktornya? Faktornya tadi ada 3. Ya, F1, F2, F3. F1 adalah digital satisfaction, 4 item. Ya, item pertama sampai item 4. Ini ya, digital satisfaction. Kita masukin. Oke. Kemudian ada lagi safe and responsible behavior. Ya. 8, terus kemudian terlihat 9 ya, mulai dari 9 sampai 12 itu digital wellness. Nah, jadi saya punya data nih. Oke, kawan nih mana yang DW, mana yang safe and behavior dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kemudian ini sudah masuk linear reverse, maka cara keduanya adalah pengolahan data. Oke, kita punya tabel referensi lah kita namain ini. Tabel referensi alat ukur. Intinya setiap item kita tahu nih ini apa. Gitu. Nah, kita buat tabel ketiga pengolahan data. Ya, pengolahan data. Oke. Kita buka, tarik aja semua data dari samping. Rumusnya cuma kasih sama dengan, habis itu arahin ke form response, ambil di sini. Tuh. Ambil sini. Saya pakai shift, control, tarik ke bawah. Jadi from response, all timestamp, dia akan masuk semua. Ini sorry, saya pakai control, shift, enter, lalu ini siapa ya? Ini yang kasih garis merah siapa ya? Oke. Timestamp masuk, nah sisanya tinggal di drag. Sorry. Ya, ini array formula, kita ulang, ambil dari sini, ya, A, ya, dia akan masuk. A sampai A titik A. Nah ini semuanya. Ini kita tarik, dia akan ngikutin. Ini apa sih merah-merah? Siapa yang masuk deh? Ya, saya ulang ya. Array formula, form response, ambil form response ini, A, titik A. Dia akan semua sampai bawah. Kemudian kita geser. Tuh, dia akan otomatis tuh B, kolom B di sini. Tuh, semua satu kolom diambil. Tarik terus di sini. Terus, nah sampai ketemu ini, DW. Oke. Ketika sudah ketemu ini, ya, kita harus bikin rumus lagi. Untuk menyesuaikan mana yang reverse scale, dia harus dibalik. Jadi ini tabel referensi. Kalau di saya mungkin cuma 2 nih. Ya, di alat ukur yang saya gunakan, reverse scale atau skala yang unfavorable yang terbalik, itu cuma 2. Tapi ada yang sampai setengahnya. 15 item apa. Nah, untuk memudahkannya, sebenarnya kita bisa buat rumus untuk pengolahan data. Misalnya ini kita ambil satu aja. Oke, nah respons ke 1. Nah, sampai sini kita batasi. Di sininya
kita copy, kita paste di sini. Ya, kita ambil G2, G2. Ini kan tadi G biasa. Nih, kita tambahin angka 2. Jadi mulai daripada baris kedua. Nah, ini ya kita akan olah. Jadi kalau misalnya di referensinya dia R, maka harus kebalik. Tapi kalau referensi dia L, maka enggak. Ini siapa deh yang pasang beginian? Merah-merah, bisa dihilangin nggak? Ganggu ya? Oke. Nah, ini kan ada formula. Nah, makanya kita buat rumusnya adalah kita masukin X lookup. Lihat ini yang dilihat. Oke, kita kasih tanda dolar untuk mengunci. Jadi mau geser kemanapun, kita kasih tanda dolar di depan angka 1 untuk mengunci. Mau geser kemanapun tetap di angka 1. Ya, tetap di baris pertama, ini row pertama. Oke, lookup, lihatlah ini, ya, header. Kemudian lookup range-nya di sini. Seperti ini, lookup range-nya. Lookup, koma, lookup range-nya kita tarik di sini. Nggak mau sih. Lookup range. Lookup range kita masukin sampai sini. Oke, kita kunci F4. Ya, jadi referensinya ini. Jadi kita perintahkan tolong lihat header, ya, sesuaikan dengan referensi di sini. Ya, terus lihat dia L atau R. L atau R. Ya, di D2 sampai sini. Oke, masukin. Oke, koreksi D2 sampai D13. Oke, masuk. Nah, dia kan dia L. Ini kita kunci dulu. Caranya kalau saya pakai ini di blok lalu F4, langsung keluar dolar, 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 dia ngunci referensi, nggak akan kemana-mana. Oke, ini saya tarik. Tuh, dia akan tahu dia LL semua. Oke, begitu udah L, sebenarnya udah berhasil. Nah, yang harus kita lakukan adalah if, kita tambahin if di sini. If, jika X lookup, oke, jika X lookup sama dengan L, maka ya, jika setelah dirumuskan tadi itu hasilnya L, maka langsung ambil ini tadi G2, G. Nah, itu langsung array. G2 langsung G. Tapi ya, if jika dilihat di lookup header G1 itu hasilnya L, maka langsung G2. Jika tidak, maka kita pakai rumus maksimum scale yaitu 5 ditambah 1 maksimum scale. Ini kan skala 1 sampai 5. Nah, maksimum scale plus 1 dikurangin maksimum scale plus 1 dikurangin sama form response. Form response ini. Oke, enter. Nah, lihat. Ini karena
Oke, 3, 3, 2. Nah, lihat sama kan? 3, 3, 3, 4. Nah, ini kita coba ya, kita uji. Rumusnya adalah array formula lookup header. Lookup header. Headernya ini dikunci. Kunci depan angka satunya supaya tetap di baris pertama. Tapi kita geser ke H, ke I, ke kanan. Tetap ini bisa berubah. Kemudian minta lihat DW yang ini tuh ke tabel referensi alat ukurnya. Itu seperti apa? Misalnya tabel referensi alat ukurnya adalah dilihat L ini kayak gini kan L segala macam. Nah ini lihat di situ. Oke, udah. Nah ini kita coba kita drag dua ini ya, kita geser sampai ujung, tuh kan, sampai ketemu DW 12. Ini kita blok, kita geser. Nah, ketemu kan? Nah lihat, ini kan harusnya reverse scale, kita lihat di form response sama nggak? Nah kalau sama berarti rumusnya belum bekerja. Ya. If false, mau sih 3 ya, uji sebentar, kita perbaiki rumusnya. Kita ambil, kita cek X lookup-nya. Nah, ini R. Ya, harusnya reverse ya, di 12. Oh ya, reverse sudah. Ini 4, lihat, dia berubah jadi 2. Kelihatan nggak? Ya, jadi udah kebalik otomatis. Ininya 4. Ininya 2. Jadi aslinya 2, dia kebalik jadi 4. Jadi kalau 3 tetap 3. Lihat deh. Ini 4 misalnya ya. Ini 4. Jawaban dari responnya 4. Tapi langsung otomatis dibalik jadi 2. Ya, kan? 1, 2, 3, 4, 5, row 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 nih. Tuh, otomatis. Nah, ini ujungnya nih. Di DB12. Ini 2 jawaban responden. Terus langsung otomatis seolah jadi 4. Oke ya. Yang 3 tetap 3 karena dia tengah. Kan 1 sampai 5. Oke. Jadi rumusnya bekerja. Ya. Jadi langsung reverse otomatis. Intinya adalah referensi ini harus ada. Mana yang linear, mana yang reverse. Sehingga pengolahan datanya bisa dilakukan. Reverse scale. Nah, oke. Ini linknya teman-teman bisa akses, link Google Sheet-nya. Teman-teman bisa lihat, bisa lakukan mirroring. Bisa lakukan apa namanya, reka ulang, simulasi ulang apa yang saya lakukan. Nanti teman-teman bisa akses, copy paste formulanya dan pelajari bagaimana formula ini bekerja. Nah, ini bisa dilihat. Di klik ini dia akan kelihatan nih. Lihat ke header, kemudian cek tabel referensi, ya, keluarkan hasilnya. Kalau L hasilnya, maka langsung ambil data dari form response. Tapi kalau hasilnya bukan L, yaitu R, maka pakai rumus 5 tambah 1 dikurangin response. Langsung skalanya kebalik. Ini yang dilakukan. Oke, selesai sampai sini untuk pengolahan data ya. Udah otomatis skalanya terbalik. Jika itu reverse scale ya, jawabannya langsung kebalik. Jika itu reverse scale, kita random check aja nih. DW7 row apa jawaban responden pertama 4, sama nggak? Nah, ini sama-sama 4 karena dia bukan kebalik. Tapi linear, ya, bukan reverse. Oke, sampai sini. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan, ini siapa sih ngasih centang-centang sama garis? Yang bisa teman-teman lakukan adalah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas data, lalu kemudian uji asumsi. Nah, untuk melakukan validitas dan reliabilitas data, teman-teman punya opsi. Pertama,
kita jumlahkan dulu deh, bikin skor. Ada nggak skor variabelnya? Bisa, kita buka skor variabelnya ya. Maka skor digital well-being. Pakai skor digital well-being. Kalau dalam alat ukurnya, cara mengukur total skornya adalah dijumlahkan semua. Ya, kalau kita lihat di sini jumlahnya. Ya, ini apa namanya? Tinggal dilihat apa namanya datanya di total semuanya. Nah, di total kita pakai rumus total skor digital untuk mendapatkan digital well-being. Nah, ini sum. Nah, sebenarnya cara paling efektif adalah teman-teman bisa belajar pakai array formula. Nah, kalau array formula kita lihat ya, kita bisa ini semua ditambah gitu loh. Tapi satu-satu gitu. Array formula G2G tambah GH ini kan G sampai R ya. Nah, ini manual gini H2 tapi untungnya adalah untungnya adalah kalau datanya bertambah, dia akan otomatis tuh. G2G H2K tambah L2 L sampai R ya, kolom R. M tambah M2 M tambah N2N tambah O2 O tambah P2 P I2 I tambah R2 F. Nah, ini udah selesai nih. Tapi teman-teman harus lihat pakai parameter, kalau enggak dijumlahin semua ke bawah itu nanti ada data nih kayak gini contoh nih 6666666. Nah, ini yang harus ada parameter lebih lanjut ya. Kalau enggak dia akan lanjut tuh ke bawah tuh. Sebenarnya datanya enggak ada tapi dilanjut. Nah, cara efektifnya adalah mulai di sini kita pakai rumus if is blank. Ya, langsung aja. If is blank, kita pakai ini. Ini kan ngambil datanya dari form response ya, from responden Q2Q. Kita ambil aja di sini. If is blank Q2Q. Jika blank Q2Q-nya ini di response Q2-nya, di response Q-nya maka dikosongin aja. Kasih titik tanda kutip 2, nggak ada isinya, ini tanda kutip tanpa isi. Tanda kutip 2 tanpa isi, kosong. Jika ada tapi kalau nggak blank, kalau nggak kosong, baru dijalankan formulanya. Ini bisa bekerja. Contoh, loh kan hilang. Nah, ini juga bisa kita gunakan, geser ke belakang samping. Nah, hilang. Ini juga sama, kita bisa ambil parameter ya. If is blank, jika blank, kita ambil aja ini coba. Kita coba ya G2G. Maka kosongin. Jika nggak kosong, ya, kalau kosong maka kosongin, nggak usah diisi apapun. Tapi jika tidak kosong, baru dibikin penjumlahan. Ya, kita lihat, tuh kan, rapi kan, ke bawahnya hilang. Dia pakai parameter jika G2G tidak kosong, jika kolom G, nah ini, jika kolom G ini kosong, maka kosongin. Jika ini ada isinya, ada angkanya, maka tolong jumlahin. Beritanya itu kan, kalau kolom G ini kosong, maka kosongin. Kutip 2 tanpa isi di tengahnya. Lalu jika berarti kan kalau kosong, kosongin. If is blank, kalau blank kosongin. Kalau nggak blank, maka operasikan langsung
rumus penjumlahannya. Nah, langsung ini ketemu nih. Skor digital well-being-nya. Oke, contoh. Nah, ini bisa kita gunakan juga. Misalnya, ini kan ada aspek. Ya, oke, aspeknya apa aja? Digital satisfaction, safe and responsible behavior, sama digital wellness. Nah, ini kita bisa ambil nih. Skor digital satisfaction, ya. Ini skornya kita hapus. Dan langsung aja digital well-being-nya berapa. Gitu kan. Digital satisfaction-nya berapa, nih per aspek kita bisa petain. Safe and responsible behavior, kemudian digital wellness. Nah, digital wellness. Ini bisa diambil. Nah, ini bisa kita lihat nih. Berarti digital wellness itu berapa? Ini bisa kita ambil, kita adopsi dari sini. Ya. Kalau saya gampangnya ya, saya mau ngambil rumus ini, tapi sebagian gampang. Ini di copy, ini di blok, di copy, enter, baru di paste. Oke, masuk. Misalkan digital satisfaction itu dari kolom apa? Oh, digital satisfaction itu DW1 sampai DW4. Berarti dari kolom G, H, G, H, I, J. G sampai J. G, H, I, C. Berarti sisanya dihapus. Nah, ketemu digital satisfaction. Sama, ini juga. Tadi G, H, I, J sudah. Selanjutnya berarti kan K, L, M, N ya. Kenapa KLMN? Saya lihat di sini tabel referensi alat ukur safe and responsible behavior yang mau dihitung itu ada di DW5 sampai DW8. DW5 ada di kolom K, DW8 ada di kolom N. Oke, jadi segini nih, K, L, M, N. Maka di sini rumusnya disesuaikan K tambah L tambah M tambah N. Oke. Nah, digital wellness. Digital wellness langsung. Berarti sisanya kita ambil ini. Ya. Blok, copy, paste. KLMN. Nah, berarti digital wellness ya, dari DW9 sampai DW11 kodenya. DW9 ini, DW11 ini. Sorry, DW12 ini. Berarti dari O sampai R. O, P, Q, R. Kita ambil. Nah, langsung. Jadi masing-masing punya aspek, setiap aspek punya skor. Oke, nah ya sudah. Oke, pengolahan data sudah selesai sampai sini. Ya, setiap item ada, reverse scale-nya sudah di pengolahan data ya, reverse scale-nya sudah dibalik. Ya, skornya total skor ada, total skor utuh, digital well-being, variabelnya, total skor setiap aspek ada. Nah, tinggal bagaimana ini diolah lewat JASP. Nah, untuk JASP biasanya saya ya akses lewat pengolahan data, saya klik file, saya download, saya pilihnya CSV. Kenapa? Kalau CSV harusnya dia ngambil utuh angkanya, bukan nggak pakai rumus. Kalau ini rumusnya yang masuk, pakai kita download Excel, maka ini nanti rumusnya yang ke-download. Nah, kalau rumusnya ke-download, maka masalah kemudiannya adalah kadang nggak terbaca di JASP. Jadi, saya sarankan untuk download CSV. Nah, ya, monggo. Nah, ini download CSV. Langsung open. Ingat ya, file, download, CSV. Tapi ingat pilihnya yang ini. Nah, kita lihat ya, cek CSV-nya aman nggak. Sebenarnya nggak perlu dibuka sih harusnya. Nah, ini aman kan? Oke, angkanya semua angka, nggak ada rumus dan segala macam. Oke,
langsung kita analisis pakai JASP. Jadi saya sudah download di ini, ini ya CSV. Maka saya klik kanan, open with JASP. Teman-teman masing-masing ya, ada yang nggak bekerja itu klik kanan JASP-nya harus karena belum diintegrasikan dengan default pengolahan data, default aplikasi. Ada yang harus buka dulu JASP-nya, lalu open, ya, terus input filenya dari sini, baru browse, baru masukin filenya. Ada macam-macam lah caranya. Tapi kalau saya dari laptop sudah bisa klik kanan langsung open with JASP. Kalau nggak bisa ya buka dulu JASP-nya, open, klik komputer, browse, cari filenya tadi di sebelah mana baru dibuka. Ya, saya sarankan ya ingat ya downloadnya pakai CSV, jangan pakai Excel. Oke. Ini kita buat. Nah, untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas itu ada di sini posisinya. Ya, posisi ada di sini. Klik reliability. Ya, masukin semua item tanpa total, semua item tanpa total. Lalu dia akan cek reliability-nya. Analisis pakai Cronbach Alpha. Keluar 0,749. Belum kebalik sih. Nah, udah bisa dibalik. Oke. Oke. Angka Cronbach Alpha-nya sudah besar. Oke, angka Cronbach Alpha-nya sudah besar. Ini sudah masuk reliable. Jadi, kalau teman-teman mau periksa apakah parameter Cronbach Alpha ya, terlihat kalau dia 0, di atas 0,7 ya 0,7 di atas 0,7 dia diterima respon reliabilitasnya. Udah diterima nih acceptable. Kalau itu berarti reliabilitasnya baik, yang ini excellent di atas 0,9. Nah, ini masuk kategori dengan sampel sedikit masuk kategori acceptable, reliabilitasnya diterima. Nah, kita harus lihat ya. Saya pakai deskriptif dulu, sorry. Saya keluarin deskriptif. Saya mau cek digital well-being. Nah, ini jumlah data yang masuk 118. Oke, lihat ya. Jumlah data yang masuk 118. Ini konteks di reliabilitas. Kalau kita skalanya adalah skala Likert, ya, dalam rentang 1 sampai 5, 0 sampai 4, 0 sampai 3, ada rentang yang lebih dari 2. Gunakan Cronbach Alpha untuk memeriksa konsistensi dari tiap item. Nah, Cronbach Alpha ini digunakan sebagai parameter reliabilitas. Cronbach Alpha. Oke. Selesai ya. Ingat ya, semua item masukin tanpa total. Jangan totalnya dimasukin. Item-itemnya aja masukin terus diperiksa. Kenapa? Karena ini hanya menguji konsistensi pengukuran antar item. Oke. Setelah itu kita lihat untuk uji validitas kita gunakan item rest correlation. Lihat ini. Item rest correlation. Ketika menggunakan item rest correlation kita lihat di sini. Nah, ternyata ada yang itemnya kebalik. Itu negatif. Di sini ya the following item correlated negatively with the scale. Jadi harus dipasang reverse scale, ditandain reverse scale. Di sini ada reverse scale DW11 dan DW12. Ya. Saya menyarankan dengan ini ya, kalau mau optimal, tolong kuesioner itu, tolong banget kuesioner itu ditandain kodenya, kode berapa, sehingga kita nggak perlu baca semua pertanyaannya, cukup aja, oh berapa, DW11, DW12, ya udah itu. Nah, begitu dibalik, berubahlah Cronbach Alpha-nya. Gimana dok? Nah, Cronbach Alpha-nya berubah, naik lebih tinggi. Nah, ini ya estimasi dari
DW 11 12. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dibalik, udah oke. Nah, ya. Cuma dia correlated negatively. Nah, ini kan jadi catatan ya. Nah, kita lihat ya estimate-nya. Estimasinya. Ya, jadi memang yang reverse scale item dia akan kelihatan tuh the following item reverse scale. Dia punya skala pengukuran yang terbalik. Nah, lebih lanjut, ini ketika konba alpha ya yang kita gunakan ini kelihatan 0,8 berarti ini apa? Sudah baik reliabilitasnya. Sebenarnya 0,7 itu diterima gitu. Except tanpa dipertanyakan. Kalau di bawah 0,6 di bawah 0,7 dan 0,6 sampai 0,7 itu dipertanyakan reliabilitasnya. Di bawah 0,6 ya 0,6 itu buruk gitu. Meskipun masih bisa diterima tapi buruk gitu. Yang di bawah 0,5 itu enggak diterima. Nah, ini konteks konbah alfa. Nah, sekarang ingat ketika kita melakukan uji validitas dengan item rest correlation, kita klik item rest correlation lalu muncul ini per item kita bisa tahu ya daya beda item atau validitas itemnya. Nah, ini yang dilihat adalah angka estimate 0,5. Angka estimate ini disebut angka critical R per person. Jadi metodenya itu sebenarnya kalau rumus matematisnya adalah setiap item dikorelasikan dengan item sisanya. Makanya disebut di sini item rest correlation. Setiap item dikorelasikan dengan sisanya, bukan dengan total ya. Misalnya, untuk menguji apakah item DW1 itu valid, maka DW1 dikorelasikan dengan DW2 sampai DW12. Bukan DW1 dengan total item ya. Sekali lagi, bukan DW1, bukan item 1 dengan total, bukan. Tapi item 1 dengan sisanya, dengan rest. Kalau di JSP namanya item rest correlation. Kalau di SPSS namanya corrected item total correlation. Ya, korelasi antara item dengan total, misalnya totalnya berapa, tapi dikoreksi tanpa item itunya. Kenapa? Karena kalau itemnya ini ikut, muncul logical fallacy. Jadi gini caranya, ceritanya ya, logikanya. Ketika misalnya satu orang, dia merasa ada satu orang di dalam kelas pembelajaran aplikasi komputer. Satu kelas ada 30. Oke. Untuk melakukan validasi, apakah dirinya, si satu orang ini, apakah dirinya itu jago komputer, mahir menggunakan komputer, maka dia kemampuannya harus direfleksikan dengan kemampuan 29 orang lainnya. Gitu kan? Bukan kemampuan dirinya dengan 29 plus dirinya juga. Jadi kita nggak bisa merefleksikan kemampuan kita dengan diri kita sendiri. Itu kan logika validasi yang falasi gitu, kesalahan berpikir, kesesatan berpikir, merefleksikan kemampuan kita dengan diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi kalau untuk kita mau validasi, benar nggak sih kita jago komputer? Berarti kan kita harus lihat orang lain, bukan lihat ke diri kita kan. Nah, itulah kenapa JSP ataupun SPSS dia menggunakan logik validitas yang mengkorelasikan item dengan item rest correlation. Item saya DW1 dengan sisanya berapa? DW2 dengan sisanya, dengan DW3, DW4 dan seterusnya dengan DW1 juga berapa angkanya. Item and rest. Nah, kalau di SPSS istilahnya corrected item total correlation. Nah, ini yang jadi parameter. Ya. Nah, ini angkanya yang jadi parameter. Lalu pertanyaannya adalah angka berapa item ini dinyatakan valid, angka berapa item itu dinyatakan tidak valid. Oke. Pertanyaan ini perlu dilihat dulu berapa jumlah sampel. Di sini jumlah sampelnya ada 118. Ya. Kalau kita scroll data ini ujungnya sampai baris ke 118. Jadi ada 118 mahasiswa yang sudah mengisi kuesioner ini. Sisanya berarti belum mengisi. Nah, dari 118 data yang ada, maka kita lihat, kita cari namanya person product moment untuk 118 data. Atau R, biasanya ya bahasa Indonesia itu orang bilang R tabel.
Pearson product moment. Nah, nilai R product moment. Lihat ya. Ini N adalah jumlah sampel. Lihat, N adalah jumlah sampel. Semakin tinggi N-nya, semakin kecil jumlah sampel, maka semakin besar parameter pengujiannya. Sampelnya cuma 3, 0,99. Tapi kalau sampelnya 30, nah, parameternya 0,3. Nah, di kita, data kita adalah 118. Ya, kita datanya 118, maka gunakan yang N-nya mendekati itu. Paling dekat adalah 100, kita gunakan pemulaan ke bawah. Berarti 0,195. Kita lihat. Nah, kenapa taraf signifikansinya kita pakai yang 5%? Karena kita parameternya apa nih? Misalnya mau uji korelasi, adakah hubungan antara digital well-being dengan stres akademik gitu. Oh, p-value-nya berapa? 0,05. 0,05 5% ya. Berarti kita pakai itu. Tapi kalau kita kejar taraf signifikansi 0,01, 0,0001 gitu atau di bawahnya, kita pakai yang ini taraf signifikansinya. Oke. Loh, ya kan? Jadi ujungnya parameter pengujian kita, uji hipotesis kita p-value-nya berapa? 0,05, 0,01 itu berapa? Oke. Nah, ini yang kita gunakan adalah, ingat, sampel 118. Berarti kita pakai ini 100 mana? N yang 100. Nah, ini 0,195. Oke, kita. Berarti caranya semua estimate item race correlation yang di atas 0,195 dia lolos, dia valid, tapi di bawah itu dia gugur. Di bawah 0,195 dia gugur, di atas itu dia valid. Perhatikan deh. Di bawah 0,195 dia gugur. Ini di atas, DW1, DW2 di atas, DW3 di atas, semua di atas. Di atas hanya DW12 yang gugur. Lihat, 0,176. Parameternya 0,195. Lihat deh. Tapi, catatan nih. Ini datanya 118. Kalau saya nambah 7 data lagi, jadi 125. Berubah dong parameternya. Jadi 0,176. Kalau parameternya 0,176, ini selamat. Oke, paham ya logikanya? Jadi logika validitas, uji validitas alat ukur. Kalau kita nekat menguji alat ukur dengan sampel yang kecil, maka di parameternya juga gede. Ingat, kita nekat nih, ya udah kita uji alat ukur 30 sampel aja, 30 orang. Loh, ini parameternya 0,36 loh, di bawah ini gugur. 0,361. Berarti ini gugur nih. Tuh, pas 0,361. Enggak ya, enggak gugur. Ini gugur nih, yang 0,225. Ya kan? Kalau misalnya, kita pakai 20 orang aja. Ya, 0,444. 20 orang. Uji alat ukur. 0,4444. Berarti ini gugur nih. DW10. DW9 karena cuma 0,415. Ini gugur. Ya. Ini gugur. Ada 3 item yang gugur. Artinya sekali lagi saya kasih tahu, semakin banyak sampel, peluang untuk selamat item-item ini dari keguguran validitas, gugur karena nggak valid, itu dia lebih besar, lebih punya peluang nih. Jadi kalau item itu gugur, kita punya alat ukur. Contoh nih, saya baru menerjemahkan hari ini. Saya baru menerjemahkan alat ukur ini dari bahasa Inggris. Kalau ternyata dia gugur, ada 2 kemungkinan. Satu, memang itemnya nggak valid. Ya, kenapa nggak valid? Mungkin karena dia sulit untuk dipahami oleh responden, tidak relevan, atau dia bertabrakan dengan item-item lainnya, logikanya. Yang lain bahas teknologi dan digital well-being, yang ini bahas stres masalah kerjaan, misalnya kan nggak kan melenceng dong. Ya, artinya dia nggak valid. Yang ini bahas well-being, masalah digital, terus misalnya ada satu item saya sempilin masalah burnout digital, itu kan burnout nggak relevan kan ukurannya.
dia kan nggak valid. Jadi semakin apa namanya lekat kaitannya dengan yang lain, dengan item yang lain, maka item ini semakin tinggi validitasnya. Logikanya ke sana. Tapi bisa jadi itu asumsi pertama. Asumsi kedua, ya bukan itemnya yang nggak valid, sampelnya aja kekecilan. Contoh ini, DW12 dengan 118 sampel, ya pakainya di sini 100, 0,195. Belum bisa pakai parameter 125. Kenapa? Karena kurang. Dia masih di bawah ini, maka dia dibulatkan ke bawah. Kan nanggung nih. Ini kan sebenarnya 0,195 untuk angka 100. Jadi ada peluang item ini selamat kalau ditambahin lagi respondennya 7 jadi 125. Jadi parameternya berubah. Tadinya 0,195 jadi 0,176. Nah, kalau 0,176 ini item masih selamat. Karena nggak di bawah itu. Yang bergugur adalah yang di bawah itu. Nah, itulah logika validitas dan reliabilitas. Ya, reliabilitas pakai komba alpha, validitas menggunakan kode JASP item rest correlation. Ini semua ada di fitur reliability. Nggak usah ke fitur korelasi, nggak usah kemana, fokus ke sini. Reliability. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah selesai kita validitas dan reliabilitas caranya. Ya, kita sudah 2 materi. Ya, pengolahan data reverse scale udah, uji validitas reliabilitas udah, tinggal uji asumsi. Oke, ada pertanyaan sampai sini 2 hal ini? Bapak izin bertanya, Ya, semisal kalau variabel yang saya gunakan itu dapat jurnal dari luar negeri, berarti harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas ulang ya Pak sebelum disebar. Terus yang kedua, misalkan juga saya nemu jurnal yang variabelnya udah diversi ke Indonesia itu, tapi kenapa ya Pak? Misalkan item yang di bahasa Inggris kan 10, tapi kalau di bahasa Indonesia itu jadi 20 Pak. Terima kasih gitu aja Pak. oke. Yang pertama deh, kalau adopsi dari bahasa Inggris, apakah harus diuji dulu? Sebenarnya gini, sebenarnya alat ukur yang sudah teruji, kita bisa berpatokan pada pengujiannya. Misalnya nih, saya ambil digital well-being, skala digital well-being dari Alsankara dan kawan-kawan gitu ya. Alsankara dan kawan-kawan. Ini udah diuji nih, ada kombah alfanya ya, kontrol validity-nya udah ada. Ya. Setiap item ada juga kombah alfanya sudah dihitung. Ini kalau dicari sini ada, saya lupa sebelah mana. Bahkan sudah dilakukan confirmatory factor analysis dan structure equation model. Nah, ini CFA ya. CFA-nya sudah ada per item dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya saya bisa mengacu ke sini, ini sudah cukup kuat. Satu. Yang perlu dilakukan adalah untuk memastikan kembali. Ini terlepas mau itu bahasa Inggris kek, bahasa Indonesia kek, bahasa Jepang, bahasa apapun itu yang digunakan, apapun alat ukur yang digunakan, ya, sumbernya mau dari bahasa manapun, semua harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Paham ya? Semua harus diuji. Semua alat ukur wajib diuji dulu validitas dan reliabilitasnya sebelum kita melakukan uji hipotesis. Oke, pahamin dulu nih. Setiap alat ukur wajib diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum diuji hipotesis. Oke, kunci. Atau sebelum digunakan untuk memahami perilaku atau kondisi psikologis suatu populasi, suatu kelompok, suatu sampel. Ini kan saya ngambil data dari kalian nih. Sebelum saya uji apakah digital well-being kalian tinggi, saya harus tahu dulu reliable nggak pengukuran yang saya lakukan. Iya kan? Apakah misalnya, saya tadi ada pertanyaan gender ya, jenis kelamin. Nah, apakah ada perbedaan
digital well-being antara laki-laki dan perempuan, sebelum menjawab dan menganalisis pertanyaan hipotesis itu, alat ukur digital well-being-nya harus diperiksa dulu. Entah dari manapun sumbernya, mau itu Inggris kayak mau Indonesia, harus diperiksa. Jadi, setiap pengukuran wajib dipertanggungjawabkan reliabilitas dan validitasnya. Itu dulu, pahamin ya. Setiap pengukuran wajib dipertanggungjawabkan reliabilitas dan validitasnya. Pertanyaannya, kapan harus dilakukan reliabilitas dan validitas? Ada dua mazhab. Ada dua mazhab nih. Mazhab pertama yang berkeyakinan kalau sebelum sebelum dilakukan secara optimal, diuji coba dulu. Sebelum digunakan untuk penggalian data empirik, diuji coba dulu secara empirik juga. Dicoba dulu nih alat ukurnya. Setelah diuji coba, baru dikoreksi mana yang lemah, diperbaiki kata-katanya yang lemah, baru diukur lagi untuk penelitian. Saya penelitiannya hubungan antara digital well-being dengan stres digital stress gitu. Ini dulu diuji coba dulu, baru dipakai lagi. Jadi 2 kali ngambil data. Oke, mazhab pertama. Mazhab kedua berpatokan dengan metode pengujian validitas dan reliabilitas dan prinsip matematisnya. Lihat, balik lagi ke tabel. Semakin banyak sampel, parameternya dia semakin kecil. Parameter signifikansi item race correlation-nya semakin kecil. Jadi mazhab kedua itu kira-kira bilangnya gini. Kalau mau uji alat ukur, jangan pernah pakai sampel yang kecil. Jangan pakai sampel yang kecil, pakai sampel yang gede. Ya. Jadi perlu nggak sih alat ukur? Alat ukur semua harus dipertanggungjawabkan reliabilitas validitasnya, tapi pengujiannya tolong jangan pakai alat ukur yang jangan pakai sampel yang kecil. Sorry. Bagaimana dengan kuasi eksperimen, eksperimental, dan lain sebagainya? Acuan central limit teorem 30 minimal, jadi angkanya di 0,361. Berjuanglah. Itu item-item tidak di bawah 0,361. Tidak berguguran. Kalau dia gugur, katakanlah misalnya gini. D1, DW1 sampai DW4 gugur. 4-4-nya gugur. Berarti aspek itu hilang. Ini implikasinya ya. Ini item gugur, ini DW1 sampai DW4 gugur. Berarti aspeknya hilang. Aspek apa? Aspek digital satisfaction-nya hilang. Teori berubah. Kan digital well-being ya itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan digital satisfaction, safe and responsible behavior, sama digital wellness secara teoritik. Kalau satu aspek gugur, 4 item ini satu aspek, digital satisfaction-nya gugur misalnya, teori berubah. Itu implikasinya. Apakah tanpa, pertanyaan lanjutnya ya, pertanyaan implikatifnya, apakah tanpa digital satisfaction, pengukuran ini masih disebut sebagai digital well-being? Kan, di pertanyaan. Jika bukan, maka disebut apa? Ingat, ada implikasi ketika item gugur, teori berubah. Ketika teori berubah, kita mempertanyakan, ini pengukuran apa sih? Pengukuran digital well-being bukan. Kalau pengukuran digital well-being berdasarkan teori yang saya adopsi tadi, harusnya ada 3 aspek. Digital satisfaction, safe and responsible behavior, dan digital wellness. Gugur deh, DW1 sampai DW4, digital satisfaction-nya hilang. Pertanyaannya, apakah pengukuran ini masih pengukuran digital well-being? Harusnya tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi aspeknya secara teoritik. Tuh. Jadi, saran saya, semua pengukuran harus diuji reliabilitas dan validitasnya. Tapi kapan? Apakah sebelum mengambil data real diuji coba dulu? Kalau saya, kalau mau uji coba, silahkan uji coba alat ukur tryout gitu. Tryout alat ukur silahkan, tapi jangan pernah pakai sampel yang kecil. Jadi kan terus gimana gede kecilnya ngacu dari mana? Gede kecilnya lihat dari referensinya. Misalnya saya adopsi
alat ukur digital well-being dari Aslankara et al. Ya, tahun 2022. Mereka mengujinya, dilihat di bagian metode, study group, ya, dengan 367 orang. Ya, 367 orang. Acuannya, berarti acuannya sampel kita sedikit atau banyak? Atau contoh konkret, sampel saya digital well-being versi Indonesianya diujikan dengan sampel 118 mahasiswa. Dikit atau banyak? Jika dibandingkan dengan sampel pengujian awal dari yang menciptakan atau mengkonstruk alat ukurnya, ini masih kategori sedikit. Nggak nyampe setengahnya. Mungkin cuma setengahnya. Nggak nyampe malah. Nggak nyampe setengahnya. Ini 367, saya 118. Setengahnya nggak nyampe. Setengahnya kan 183, 185 lah. 180 sekian lah. 190. Nggak nyampe, saya cuma 118. Kurang. Artinya setengahnya jangan nyampe, ini dikit. Jadi dibandingkan dengan, ya udah asalnya berapa? Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita menciptakan yang baru, alat ukur baru? Bukan adopsi, bukan adaptasi, bukan apa namanya, bukan translasi alih bahasa. Lalu bagaimana? Berapa jumlah sampel yang harus diukur? Ada yang bilang 10 kali item. Itemnya 15, itu 10 kali 15 misalnya sebagai ujian. Apa itu teori apa saya lupa. Itu macam-macam. Tapi intinya adalah kalau mau menguji alat ukur, jangan pernah menggunakan sampel yang kecil, pakai sampel yang gede. Gede kecilnya lihat dari apa? Bandingkan dengan sumber aslinya. Kalau ini alat ukur baru, berarti itu tadi parameter 10 kali jumlah item. Itemnya 15, berarti 10 kali 15, 150. Itemnya 20, berarti 10 kali 20, 200. Apa ya? Saya lupa istilahnya apa. Kalau di yang belajar bikin alat ukur itu harusnya ada. Oke, tapi secara statistik, ya, saya menyarankan jangan pernah pakai sampel kecil. Kalau memang sampelnya nggak bisa dapat sampel besar, misalnya skripsi nih, tryout dulu nggak Pak? Ya tryout silakan, bisa nggak dapat sampel sama nih 367? Nggak bisa, ya udah, mendingan nggak usah tryout. Uji reliabilitas dan validitasnya di ujung aja, kan sama-sama diuji. Artinya apa? Sama-sama dipertanggungjawabkan alat ukurnya. Ngaruhnya apa? Kalau sama-sama ada angka alpha converse, sama-sama ada angka item race correlation-nya di akhir. Nggak apa-apa di akhir. Itu ya, jadi pertimbangan saya. Apakah perlu tryout atau enggak nih alat ukur? Ngambil datanya 2 kali apa sekali nih? Sekali tryout, uji coba. Nanti habis itu dikoreksi, dibener-benerin lagi. Dibener-benerin atau dibuang. Terus running lagi. Saya beberapa kali sidang skripsi ngeliat, ada yang itemnya tuh banyak yang dibuang. Sampai kemudian satu aspek gugur. Lalu saya pertanyakan, pengukurannya masih sama apa enggak? Sampelnya terlalu kecil, uji coba cuma 30 sampel gitu. Kecil banget. Akhirnya berguguran. Padahal secara matematis kita jelas banget kok. Nih kalau ukurnya semakin kecil sampel, semakin gede parameternya. Semakin kecil sampel, semakin kecil parameternya. Karena kita parameter ini digunakan untuk melihat item itu, item race correlation-nya di atas parameter atau di bawah. Kalau di bawah parameter dia gugur. Gitu loh. Maka jangan gede-gede parameternya. Dia matematis banget. Itu lah dari yang saran dari saya. Oke ya, tadi siapa yang nanya? Jelas ya? Jelas Bapak, terima kasih. Ada lagi mau tanya? Atau saya lanjut uji uji asumsi data. Nah, uji asumsi data, teman-teman perlu memahami dulu logika dalam analisis statistik. Buka peta konsep. Saya udah sediain ini di RPS, peta konsep.
punya siapa ya ini? Punya aplikasi R, ya statistik and R sumbernya. Ini langsung di blognya. Ini diklik aja, ya nanti kebuka peta konsep. Gini, teman-teman kalau kita mau memahami uji asumsi, kita nggak bisa asal tembak. Data ini homogen atau enggak? Data ini linearitas, lolos linearitas atau enggak? Ntar dulu deh. Kita pahami dulu logikanya. Kapan uji homogenitas itu dibutuhkan? Kapan uji uji normalitas itu dibutuhkan? Dalam kondisi apa? Nah, kita harus pahamin dulu. Nah, peta pengujian statistik. Misalnya contoh, saya punya hipotesis ada hubungan stres dengan digital well-being. Ada hubungan stres digital dengan digital well-being. Misalnya contoh, ada hubungan terdapat hubungan antara stres digital dengan digital well-being. Kita lihat, stres digital itu variabel apa? Kan dua variabel ya, ada hubungan antara stres digital dengan digital well-being. Maka pertanyaan pertamanya adalah, berapa variabel jumlahnya? Oh, 2 variabel. Oke, 2 variabel. Apa bentuknya? Dua-duanya kualitatif atau kategorik? Atau campuran satu kuanti satu kuali? Atau dua-duanya kuanti? Kalau yang kuali itu kategorik ya. Kayak misalnya laki perempuan, sudah makan belum makan gitu kan. Terus apa lagi ya kategorik ya. Pekerjaan, ya. Terus tingkat pendidikan, itu kategorik tuh. Tapi kalau variabel yang kuantitatif dimasuk sini adalah variabel yang dihasilkan melalui pengukuran yang sudah diuji pengukurannya, reliabilitas dan validitasnya. Oke ya, ingat ya. Nah, contoh ada hubungan antara stres digital dengan digital well-being. Oke, dua-duanya kuanti itu. Stres digital bisa diukur, digital well-being bisa diukur. Ini pengukurannya. Nah, sebelum kita putuskan, ini ujinya pakai apa? Uji korelasi. Korelasi apa, Pearson? Apa korelasi Spearman? Kita harus tahu asumsinya parametrik atau non-parametrik. Nah, uji asumsi parametrik non-parametrik itu dilakukan dengan uji normalitas atau sebutan lainnya. Ada 2 cara. Pertama, pakai deskriptif statistik, cara lama nih di JSP. Klik deskriptif statistik. Ya. Lihat ini total skornya, digital well-being-nya. Kemudian dilihat statistiknya. Skewness, kurtosis, Shapiro-Wilk, dan basic plot distribution-nya. Nah, kita lihat distribusi. Distribusinya. Nah, lihat distribusinya. Ini distribusinya menceng ke kiri. Ini menceng ke kiri. Artinya, ini yang merah-merah apa sih? Menceng ke kiri ini, ya ada skewness negatif. Nah, kalau skewness-nya itu melampaui 1 atau melampaui -1, ini nggak bisa ditolerir. Nggak bisa ditolerir normalitasnya. Berarti nggak normal. Langsung diputuskan nggak normal, berarti non-parametrik. Non-parametrik analisisnya pakai apa nanti? Analisis korelasinya pakai Spearman. Misal. Ini asumsi nih. Oke. Cara pertama, menguji asumsi data, apakah data itu parametrik atau non-parametrik. Parametrik, non-parametrik, berarti normal, tidak normal. Oke. Kedua, kita bisa pakai cara ini, cek pakai access fit. Ya, klik distribution, distribusi normal, lalu generate and display data, masukin datanya tadi, data digital well-being kita uji normal atau enggak. Lalu kita lakukan access fit. Access fit, checklist semua, Kolmogorov-Smirnov, Kramer von Mises, Anderson-Daly, Linford, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia. Oke, kita lihat. Terusnya keluar di mana? Nah, ini muncul. Nah, lihat. Kalau di atas 0,05, di atas 0,05 itu ini p-value ya, di atas 0,05 berarti data terdistribusi normal. Atau datanya memenuhi asumsi parametrik.
Kita lihat. Tapi pertanyaannya, pakai asesmen yang mana? Pakai Kolmogorov-Smirnov, pakai Kolmogorov-Mises, pakai Linford, Sapir-Whorf, atau pakai yang mana? Nah, ini kita butuh untuk melihat mana yang kuat. Ada yang pengukurannya sensitif, sehingga untuk data kecil wajib pakai itu. Apa? Sapir-Whorf. Data kurang dari 50 hanya bisa pakai Sapir-Whorf. Kunci ya. Data kurang dari 50, data kecil, 50 ke bawah, hanya bisa pakai Sapir-Whorf, nggak bisa pakai assessment fit test yang lain. Nggak bisa pakai Kolmogorov-Smirnov, Anderson, nggak bisa. Oke. Sisanya ini pilihan. Ada plus minusnya. Kolmogorov-Smirnov misalnya, dia masih mampu mentolerir skewness yang kebablasan. Menceng, skewness ekor disebutnya. Skewness yang menceng ke kiri. Dia bisa ke sana. Dan cukup sensitif untuk data di atas 100. Kolmogorov-Smirnov. Raymond von Mises punya kelebihan apa? Anderson Darling punya kelebihan apa? Nanti bisa dicari di eksplorasi. Saya nggak hafal satu persatu. Tetapi kita bisa punya pilihan. Mau pakai fit assessment apa? Dasarnya apa? Kenapa? Karena uji asumsi. Meskipun ini matematis, tapi bukan hal yang pasti. Ini kita memahami ketidakpastian. Ya, ingat ya, statistik itu hadir untuk memahami ketidakpastian. Bukan mencari kepastian, tapi memahami ketidakpastian. Ya kan, karena perilaku manusia beragam, macam-macam, unik-unik, ya aneh-aneh, banyak ketidakpastian dalam hidupnya. Ya. So, statistik hadir untuk memahami ketidakpastian, bukan mencari kepastian. Oke. Sehingga ada banyak rumus untuk melakukan pengujian distribusi data. Contohnya ini. Akhirnya kita punya pilihan. Ya, karena datanya di atas 50, kita nggak wajib pakai Sapir-Whorf. Maka Sapir-Whorf bisa dibuang. Sapiro-Francia juga misalnya. Tinggal sisanya ini, yang non-Sapiro. Nah, pertanyaannya, bisakah kita hanya pakai Kolmogorov-Smirnov saja? Itu bisa. Kita tinggal argumentasikan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Distribusi data dinyatakan normal. Karena di atas 0,05. Ya kan? Tuh, selesai. Yang lainnya nggak perlu dipakai. Kenapa bisa begitu? Ya bisa-bisa aja. Karena memang banyak cara untuk memahami ketidakpastian. Karena implikasinya gini. Emang kenapa sih Pak kalau nggak normal? Kalau normal kan tinggal pakai Pearson. Kalau nggak normal, pakai korelasinya Spearman. Beres kan? Solusi nih. Solusi nih. Kalau normal pakai Pearson, kalau nggak normal pakai Spearman. Solusi. Iya oke, analisis. Tapi dia ada implikasi nih. Kalau distribusi data tidak normal, maka data itu nggak bisa mewakili populasi. Nah, kita punya hipotesis. Apakah digital stress, ya stres digital berhubungan dengan digital well-being, kesejahteraan digital di misalnya masyarakat Bekasi. Kalau data itu parametrik, data itu bisa mewakili masyarakat Bekasi sesuai dengan sampling yang diambil. Tapi kalau data itu non parametrik, data itu tidak bisa mewakili masyarakat Bekasi. Dia hanya bisa mewakili 118 sampel. Yang sampel nggak bisa, itu implikasinya. Kita nggak bisa menyimpulkan berdasarkan kesimpulan terdapat hubungan stres dengan digital well-being di masyarakat Bekasi. Kita nggak bisa bilang begitu. Kalau datanya non parametrik, datanya nggak terdistribusi normal. Tapi kalau datanya parametrik atau terdistribusi normal, kita bisa bilang begitu. Ya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, stres masyarakat Bekasi berhubungan dengan digital well-being mereka. Bisa kita bilang begitu kalau terjadi distribusi normal. Kayak gini nih, sekarang saya ambil data dari mahasiswa psikologi Bayangkara, jumlahnya 118. Saya pakai Kolmogorov-Smirnov, saya bisa simpulkan misalnya. Ya. Stres digital, misalnya ada stresnya lah. Tingkat stres mahasiswa psikologi Bayangkara berhubungan dengan digital well-being mereka. So, kenapa? Data parametrik kok. Nah, kalau non parametrik,
kita nggak bisa bilang ada hubungan antara A dan B gitu, atau ada perbedaan antara A dan B pada masyarakat ini. Kita nggak bisa. Kita cuma bisa bilang pada 118 sampel. Ada hubungan stres dengan digital well-being pada 118 sampel. Kita nggak bisa klaim itu pada mahasiswa UBJ, nggak bisa. Pada mahasiswa psikologi UBJ kita nggak bisa. Kita cuma bisa bilang pada 118 sampel. Jadi data ini hanya mewakili 118 sampel, tidak mewakili orang lain, tidak mewakili populasi yang ada. Oke, sih. Oke. Implikasi kedua sekarang, kalau saya punya hipotesis dengan dua variabel, satu kuanti, satu kuali. Variabel kuantinya adalah digital well-being, variabel kualinya adalah gender. Saya punya hipotesis ada perbedaan digital well-being berdasarkan gender pada mahasiswa Aprikom di UBJ. Ada perbedaan digital well-being berdasarkan gender pada mahasiswa Aprikom di UBJ. Nah, ini kan mahasiswa Aprikom di UBJ misalnya. Ya, ini kan jenis kelamin kan. Berarti kita analisis di tes. Oke, perhatikan ya. Satu kuanti, satu kuali. Kuantinya digital well-being, kualinya adalah jenis kelamin, kategori laki perempuan. Nah, berapa number of groupnya? Laki perempuan berapa? Lebih dari 2 atau 2? Kalau 2 berarti ini pakainya. Oke, independent sample. Nah, balik nih, parametrik non parametrik. Digital well-being itu parametrik atau enggak? Berdasarkan Kolmogorov-Smirnov, angkanya masuk nih 0,114 di atas 0,05. Kita putuskan, simpulkan parametrik. Oke, kita ambil kesimpulan ini parametrik. Lihat. Ini parametrik. Harus diuji lebih lanjut. Independent sample t-test, oh sorry udah. Ya, digital well-being masukin. Grouping variabelnya adalah jenis kelamin. Nah, sebelum memutuskan mau pakai student atau Wells, kita lihat ya. Parametrik ada dua pilihan. Student atau Wells di tesnya. Kita lihat dulu variansnya equal enggak? Varians di dalam populasinya equal atau unequal, setara atau enggak variannya? Ada kesetaraan varians atau enggak? Antara dua kelompok ini. Di antara laki perempuan. Ya, pertanyaan gamblangnya, homogen nggak sih antara dua kelompok ini? Gitu, baru kita lakukan uji homogenitas. Ada di sini quality of variance pakai Levene. Di atas 0,05 dia homogen. Ini homogen. Maka kalau homogen, equal, ya, populasi pakai apa? Pakai student t-test. Kalau nggak unequal, pakai Wells. Jadi koreksi. Nah, pakai student t-test. Ada perbedaan nggak digital well-being-nya? Lihat, di atas 0,05 atau di bawah 0,05? Ini di bawah 0,05. Berarti signifikan ada perbedaan digital well-being antara laki-laki perempuan. Keluarin deskriptifnya lebih gede mana sih? Ternyata laki-laki lebih besar digital well-being-nya, perempuan lebih kecil. Jelas ya? Sampai sini ya. Kalau misalnya, datanya nggak normal distribusinya, kita nggak perlu uji homogenitas. Kenapa non-parametrik langsung aja main Whitney U-test? Saya tadi, apakah ada perbedaan digital well-being antara laki-laki dan perempuan? Diuji datanya, distribusinya nanti berdasarkan skewness, kayaknya nggak normal deh. Kita putuskan nggak normal non-parametrik. Langsung aja main Whitney. Kita nggak butuh uji homogenitas untuk data yang diasumsikan non-parametrik atau untuk data yang tidak terdistribusi normal. Kita nggak butuh uji homogenitas. Saya ulang ya. Ini kesesatan berpikir yang keberapa nih? Kesekian lah. Homogen nggak datanya? Homogen berdasarkan apa? Emang ada pembagian kelompok? Ada laki perempuan, ya udah. Emang normal? Ya gitu kan. Skripsi kan suka ada tuh di bab 4 titik berapa, 4 titik 2, 4 titik berapa uji homogenitas.
Uji asumsi harus ada normalitas, homogenitas lah. Homogenitas berdasarkan apa? Emang ada pembagian kelompok. Ini ada di sini ada sih kelompok laki perempuan, ya udah bisa lah. Kan harus sesuai konteks. Uji asumsi itu harus mengikuti konteks dari uji hipotesisnya. Ya, uji asumsi harus mengikuti konteks hipotesisnya. Itu penting. Misal, adakah korelasi antara usia dengan digital well-being? Kita bisa cek. Ada nggak sih korelasi antara usia dengan digital well-being? Ya kan? Oh, nggak ada gitu. Adakah korelasi antara, misalnya, adakah korelasi antara semua aspek dengan digital well-being gitu kan? Nah, ini harus dilihat. Wah. Korelasi digital well-being, wellness. Nah, ini kelihatan tuh hubungannya. Gitu. Ingat ya, harus sesuai konteksnya. Kalau hipotesisnya adalah hubungan gitu, ya udah diuji asumsi. Uji asumsi di sini justru dilihat di assumption checks multivariate normality. Atau pairwise normality. Bivariate normality. Kelihatan kan? Ini nggak normal. Jadi uji normalitasnya harus dilihat dari konteks hipotesisnya apa. Hipotesisnya korelasi. Lakukan pairwise normality atau multivariate normality. Pairwise, multivariate nggak bisa karena dari kekecilan, ya udah pakai pairwise. Pairwise normality. Wah. Ini nggak normal, kalau menguji hubungan digital well-being dengan digital satisfaction, nggak normal. Asumsinya non parametrik. Menguji apakah ada hubungan digital well-being dengan safe and responsible behavior, non parametrik. Itu berarti korelasinya, semua ini korelasinya cuma bisa pakai Spearman karena non parametrik Spearman. Lihat. Ini kelihatan nggak digital well-being berhubungan dengan digital satisfaction. Tapi digital satisfaction tidak berhubungan dengan digital wellness tuh. Di atas 0,05. Ini nggak berhubungan nih. Kalau kita pakai flag significance correlation ada bintang-bintangnya gitu kan. Nah nih. Yang nggak ada bintangnya itu nggak berhubungan. Nggak korelasi. Paham ya? Uji asumsi data harus dilakukan sesuai dengan konteks hipotesisnya. Apa hipotesisnya? Hipotesisnya korelasi, ada hubungan antara X dengan Y, ya udah. Assumption checknya bivariate normality. Dua-duanya harus dicek, nggak bisa satu persatu. Bisa terpisah, bisa. Tapi dua-duanya harus dicek. Bisa barengan, bisa. Tapi kalau misalnya, misal, hipotesisnya pengaruh. Ada pengaruh antara safe and responsible behavior, digital wellness, dan digital satisfaction terhadap digital well-being. Ini regresi nih logiknya. Kalau kita pengaruh, ya kita menggunakan analisis regresi hipotesisnya, maka uji asumsinya tidak didasarkan pada variabel tapi pada residual. Ini regresi, ya masuk linear regression. Ya, dependent variabelnya apa? Digital well-being. Apa yang mempengaruhi digital well-being? Ada covariate, digital satisfaction, covariate lagi safe and responsible behavior, ada digital wellness. Kemudian ada faktor apa? Jenis kelamin kali ya. Oke, jenis kelamin mempengaruhi. Kita lihat ada nggak pengaruh? Oke, semuanya berpengaruh. Tapi lihat. Ya. Pengaruh yang besar di mana? Ternyata jenis kelamin tidak mempengaruhi. Dia di atas 0,005. Tapi semuanya sisanya punya pengaruh yang kuat.
Lihat pengaruhnya kelihatan. Nah, ini kebalik nih. Yang diuji normalitas, sebelum kita bisa menerima analisis ini, uji dulu normalitas dari residualnya. Masukin residual statistik. Sorry. Export, append residual data. Nah, ini cari residual H1 misalnya, residual hipotesis 1. Nah, muncullah di sini ada data baru di ujung kanan. Ya, residual H1. Ini yang diuji normalitasnya, kita uji normalitas. Mau pakai apa? Pakai distribusi. Oke, kita cek pakai assessment fit distribusi general display data. Tadi residual H1 mana? Data baru yang muncul. Nah, ini diuji. Kenapa? Nantilah saat regresi itu dibahas. Lebih lanjut. Panjang teori matematisnya. Kita lihat assess fitnya. Residualnya gimana? Ya, lihat. Normal nggak? Nggak normal. Berarti nggak bisa diterima. Residualnya nggak normal. Berarti model regresi ini nggak bisa dipakai. Meskipun, Pak, hasilnya signifikan. Tapi nggak normal. Residualnya nggak bisa dipakai. Coba aja diubah hipotesisnya. Mungkin ada yang dibuang kali, apanya, digugurin faktornya. Coba faktornya jenis kelaminnya dikeluarin. Kita lihat residualnya gimana. Coba nggak, tetap nggak normal. Itu misalnya. Ya, ini jadi persoalan. Normal. Ingat ya, artinya apa? Balik lagi ke masalah uji asumsi. Asumsi parametrik non parametrik harus disesuaikan dengan konteksnya. Ini kita mau analisis apa sih? Analisis dua variabel, ya berarti harus dilakukan tuh dua-duanya diuji. Dua variabel itu asumsinya normal nggak distribusinya? 3 variabel atau lebih pakai logika regresi, berarti harus dilihat bukan variabelnya yang diuji, tapi residualnya. Setelah modelnya keluar, residualnya dikeluarin, diekspor jadi data baru kayak tadi, baru diuji asumsi. Ini data homogen apa enggak? Data homogen berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan rentang usia, berdasarkan apa homogenitasnya? Ya. Lihat. Semua harus sesuai dengan konteksnya ini ya. Jadi tolong dipelajari ini tabel statistik juga, tabel peta konsep lah, peta konsep atau mind map dari pengujian statistik. Pertanyaan besarnya, what statistical test should I do? Ya, harus dilihat dulu berapa variabelnya yang mau diuji. 2 variabel bentuknya apa? 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel. 1 variabel bisa loh diuji, 1 variabel. Kuanti apa kuali? Ini tugas ya untuk next ya. Jadi setelah ini kan ada tuh peer teaching nih, pertemuan 11. Pertemuan 11 ada peer teaching. Ya. Kelompok 1 uji 1 variabel kualitatif. Nah, ketahuan kan tuh 1 variabel kualitatif. Ini nih kualitatif harus diuji. Gimana caranya? Cari tahu lah itu. Peer teaching itu satu kelompok ngajar di kelas. Cari tahu nih caranya gimana. Mencari tahu, mengeksplorasi referensi, mengeksplorasi tutorial itu penting dalam pembelajaran aplikasi komputer. Itu salah satu skill. Sekedar nyari tutorial di YouTube gitu, kelihatannya remeh ya. Nyari cara analisis statistik di YouTube kelihatannya remeh, tapi itu skill sebenarnya. Dalam aplikasi komputer. Kenapa? Apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pelajari semester ini, bisa jadi tidak berguna di semester depan. Atau bisa jadi kurang berguna. Contoh, kita lihat ya. Contoh konkret nih. Contoh konkret di buku referensi, buka di G Drive, di Google Classroom, ada mana ya? JSP. Nih, Statistical Analysis in JSP, Student Guide bahasa Indonesia. Lihat ya. Ini 2000 buku tahun 2019. Sekarang 2026, tahun yang lalu. Kita lihat ya. Jadi kita bicara masalah uji normalitas.
Gimana sih cara uji normalitas di tahun 2019? Nah, uji normalitas data. Uji normalitas data di tahun 2019 hanya bisa pakai deskriptif statistik. Lihat nih yang tadi. Deskriptif ini. Di deskriptif ya. Klik deskriptif statistik. Lalu di checklist ininya. Skewness-nya, kurtosisnya, apa segala macam. Dilihat ini. Tuh, skewness, kurtosisnya, dan segala macam. Ini kan deskriptif statistik dia ngeliatnya. Lihat habis di normalitasnya. Habis. Di tahun 2019 belum ada fitur ini nih, uji distribusi yang continuous. Normal, skew normal, bla 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 bla. Skew segala macam. Continuous, discrete, belum ada fitur uji distribusi ini, belum ada fitur assessment kayak Kolmogorov Smirnov, belum ada tuh pengujian fit assessment ini, cuma ada di 2019 itu Shapiro-Wilk test. Ya, parameter distribusinya cuma bisa lihat skewness, kurtosis, Shapiro-Wilk test, belum ada nih. Kolmogorov Smirnov, Kamefla-Mises dan lain-lain ini belum ada. Jadi teman-teman next diharapkan mulai pertemuan berapa tadi 11 dan seterusnya ada peer teaching ya, pertemuan 11 dan seterusnya ada peer teaching, teman-teman berkelompok explore cara analisis ini, uji satu variabel ya kuantitatif, kelompok 2 uji satu variabel kuantitatif, cari explore di YouTube kayak dimanapun, di buku, terserah gimana caranya menguji satu variabel ini, melakukan pengujian-pengujian yang dipesan oleh yang diperintahkan oleh RPS ya. Oke, cari deh caranya gimana. Lalu disimulasikan di kelas, diajarin semua teman-teman lainnya di kelas. Jadi ini kelompok 1 belajar dulu pengujian satu variabel kualitatif, kelompok 2 belajar dulu pengujian satu variabel kuanti, mau one sample t-test dan Wilcoxon, parametrik non parametrik. Habis itu diajarkan di kelas. Simulasikan di kelas sampai semuanya paham. Ya. Mulai pertemuan 11 seperti itu. Jadi siap-siap semuanya. Ini bobot nilainya gede loh, peer teaching tuh. Kayak lagi, kemampuan untuk mengeksplorasi adalah salah satu skill dalam keterampilan komputer. Oke. Nah, untuk luaran lokakarya ini ya, luaran lokakarya 3 ini adalah luaran 4 pengolahan data statistik. Ya, pakai data survei. Kalian boleh pakai data ini. Setelah dosen pengampu ya. Di kelas saya, ini saya di kelas saya dulu ya. Di kelas saya yang dikumpulkan di pertemuan 15 ya, pengolahan data statistik yang dikumpulkan di pertemuan 15 adalah pengolahan data survei yang dilakukan. Teman-teman misalnya proyeknya apa? Proyeknya misalnya mau memahami apa sih motivasi akademik, mau memahami burnout gitu. Ya udah itu yang diuji, pengolahan datanya itu yang dilakukan, yang dikumpulkan itu sesuai dengan proyek riset masing-masing. Di kelas saya nih, yang ada 2 kelas, di kelas saya pertemuan 15 pengumpulan luaran 4-nya adalah analisis statistik dari data riset. Tuh, data riset, data proyek riset masing-masing kelompok. Tuh, tapi di kelas lain mau pakai data yang ini boleh, pakai aja data yang ini. Yang apa? Apa sih yang barusan kita lakukan survei. Data survei ini boleh dipakai, kan sudah saya share linknya. Monggo. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang mau tanya? Kak, mau nanya Pak, untuk skala yang udah ditranslate itu tinggal disebar aja Pak atau bagaimana Pak? Expert judgment dulu deh. Translate. Sini expert judgment. Expert Bagaimana Pak? judgment. Siapin expert judgment sama dosennya aja masing-masing untuk melihat translate-nya itu udah benar atau belum. Di kelas saya
Bikin tabel. Bikin tabel, kolom pertama versi Inggris, kolom kedua versi Indonesia, kolom ketiga catatan perbaikan. Baik, Oke. Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, jadi untuk melihat ini translasi kan? Oh, tunggu deh. Oke. Kelas saya nanti minggu depan ya bahasnya pas di kelas. Saya nggak sempet nih, masih banyak koreksi ya. Oke, sorry ya. Kalau ada yang mau expert judgment baru bisa minggu depan. Kalau kalian pede ya udah gas aja. Kalau saya ya gas aja. Kalau nggak ada waktu ya udah mau buru-buru ya udah gas aja nggak apa-apa. Kalian udah pede. Kalau kalian nggak pede gitu, takutnya salah translasinya, boleh expert judgment. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Nggak ada? 1, 2, 3. Oke, teman-teman semua, mahasiswa, Bapak Ibu dosen, ada yang mau nanya? Yang lagi skripsi, boleh nanya? Setelah saya tutup, nggak boleh nanya ya sama saya ya. Saya udah 26 orang nih pembimbingan skripsi. 26 mahasiswa. Setiap Selasa Rabu ngantrinya nguler. Oke. Nggak ada yang mau tanya? 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada tanya saya tutup. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembali ke Bismi. Makasih banyak Bismi udah memfasilitasi. Ditunggu untuk YouTube-nya ya. Makasih banyak nih Bismi nih. Kayak pahlawan kita semua nih ya. Udah bikin Zoom meeting, rekam, nayangin di YouTube ya. Jadi kita bisa lihat. Oke. Itu aja dari saya. Sekian. Terima kasih atas partisipasinya dalam Lokakarya hari ini. Ini Lokakarya terakhir ya. Nggak ada lagi Lokakarya untuk semester ini. Kita cukupkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.